Kisah perjalanan seorang pemuda desa yang sukses mengembangkan arang batok kelapa. Di sebuah desa kecil di pesisir Nusantara, tempat di mana pohon kelapa tumbuh menjulang dan angin laut berhembus hangat, tinggal seorang pemuda bernama Raka Aditya, atau biasa dipanggil Raka oleh masyarakat desa. Ia tidak lahir dari keluarga kaya, tidak pula dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang penyadap nira kelapa, ibunya penjual kue tradisional di pasar kecil desa. Seperti kebanyakan anak muda, Raka sempat merantau ke kota besar demi mencari penghidupan. Namun, kerasnya kota membuatnya pulang dengan tangan kosong. Banyak orang menganggap kegagalannya adalah tanda bahwa ia tidak cocok untuk sukses. Tetapi bagi Raka, kegagalan itu hanya awal dari petualangan baru. Petualangan yang kemudian mengangkat namanya dan menggerakkan ekonomi desa, pengembangan arang batok kelapa. Dan inilah kisahnya. Raka pulang pada suatu sore di musim hujan. Langit kelabu, tanah basah, dan aroma dedaunan memberikan ketenangan yang tidak ia temukan selama bekerja sebagai buruh pabrik di kota. Orang-orang desa menyambutnya dengan pertanyaan yang sama. Gagal lagi kah? Kerja apa sekarang? Di kota tidak cocok ya? Raka hanya tersenyum. Ia tahu setiap komentar itu bukan menyindir, melainkan bentuk rasa ingin tahu khas warga desa yang polos. Ayahnya menepuk pundaknya. Tak apa pulang, Kak. Rumah selalu ada. Beberapa hari berlalu, Raka mulai membantu ayahnya memanen kelapa. Ia mengumpulkan buah-buah kelapa yang berjatuhan, memecahnya, memisahkan sabut dan batok. Pekerjaan yang dulu ia anggap membosankan itu kini terasa menenangkan. Suatu hari, saat melihat tumpukan batok kelapa menggunung di belakang rumah sisa dari produksi gula merah, muncullah pertanyaan di dalam kepalanya. Mengapa batok ini hanya dibuang atau dibakar begitu saja? Tidak bisakah dibuat sesuatu yang bernilai? Pertanyaan itu menjadi api kecil dalam hatinya. Raka mulai bertanya kepada petani-petani tua. Mereka mengatakan selama bertahun-tahun, batok kelapa hanya dianggap limbah. Kadang digunakan sebagai bahan bakar memasak, kadang dijual murah sekali ke pengepul. Raka mencari tahu lebih jauh. Ia pergi ke warnet di kecamatan, membaca artikel tentang potensi charcoal, briket dari batok kelapa yang ternyata laku keras di luar negeri sebagai bahan bakar shisha dan barbecue. Matanya berbinar. Kalau ini bisa dibuat di desa, kenapa tidak? Ia mulai mengumpulkan informasi, belajar dari video-video sederhana di internet, memahami proses karbonisasi, penyaringan, pencampuran tepung tapioka, hingga pencetakan briket. Semua dilakukan secara otodidak. Namun ketika ia bercerita kepada warga desa, mereka hanya tertawa. Kak, hidup sudah susah, jangan tambah susah dengan coba-coba. Arang, bukankah itu pekerjaan orang tak berpendidikan? Mana mungkin batok kelapa bisa jadi uang banyak? Hanya satu orang yang percaya, ibu. Kalau kamu yakin, coba saja nak, ibu bantu doanya. Kepercayaan itu menjadi bahan bakar utama Raka. Pada suatu pagi, Raka membeli drum bekas seharga Rp100.000. Ia juga membeli pipa, kawat, sekop, dan tepung tapioka. Dengan alat seadanya, ia membangun tungku karbonisasi sederhana. Proses awal jalan jauh dari kata mulus. Batok kelapanya terbakar habis. Asap pekat mengepul kemana-mana. Arangnya hancur saat ditekan. Briketnya retak, tidak menyatu. Tetangga yang lewat hanya geleng-geleng kepala. Kak, ini buang-buang waktu saja. Namun Raka terus mencoba. Malam hari ia belajar, pagi hari ia praktik. Kadang ia lupa makan, kadang ia tidur di dekat tungku, menjaga suhu agar tetap stabil. Baru setelah percobaan ke-32, ia berhasil menghasilkan arang batok berkualitas tinggi, hitam pekat, ringan, dan keras ketika diketuk. Raka hampir menangis melihat hasil itu. Ia kemudian membuat briket, mencetaknya menjadi bentuk kubus kecil, dan mengeringkannya selama 2 hari. Hasilnya,
sangat bagus. Ia mencoba membakarnya. Briket itu menyala lama, tidak menimbulkan asap banyak, dan suhunya stabil. Ini bisa dijual. Itulah hari di mana mimpi Raka mulai terasa nyata. Dengan penuh semangat, Raka membawa briket ciptaannya ke pasar kecamatan. Ia menawarkan ke pedagang. Namun, belum butuh, Mas. Mahal, kalau arang murah banyak. Tidak yakin kualitasnya. Ia pulang membawa semua briketnya kembali. Tapi Raka tidak menyerah. Ia mencoba strategi lain, menjual secara online. Ia memfoto produknya dengan kamera sederhana, menulis deskripsi apa adanya, lalu mengunggahnya ke sebuah marketplace. Hari pertama, tidak ada yang melihat. Hari kedua, tidak ada peminat. Hari ketiga, seseorang mengirim pesan. Bisa kirim sampel ke Jakarta? Raka bergegas mengemas sampelnya. Ia kirimkan meski harus menguras uang tabungan terakhirnya. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Raka mulai pasrah. Mungkin sampelnya dianggap tidak layak. Tapi pada suatu sore, notifikasi muncul di ponselnya. Kami tertarik. Bisakah kirim 200 kilo minggu depan? Raka berteriak gegiranan. Ibu menangis bahagia. Ayahnya tersenyum bangga. Namun segera setelah euforia itu mereda, muncul ketakutan. Bagaimana aku bisa membuat 200 kilo briket dalam seminggu, sendirian? Ia berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan penting. Ia akan meminta bantu warga desa yang dulu meremehkannya. Raka mengumpulkan pemuda-pemuda desa di Balai Bambu. Aku punya pesanan besar. Kalau berhasil, kita semua dapat pekerjaan. Kita bisa kelola batok kelapa yang selama ini terbuang. Awalnya mereka ragu, tapi ketika Raka menunjukkan bukti pesanannya, beberapa pemuda mulai tertarik. Akhirnya, 8 pemuda bersedia mencoba. Raka melatih mereka membuat arang, menyaring, mencampur adonan, mencetak hingga mengeringkan. Awalnya lambat, tapi mereka mulai menikmati proses itu. Desa yang biasanya sepi kini riuh dengan aktivitas baru. Suara pemecah batok, suara tungku menyala, tertawa para pemuda. Dalam 5 hari, mereka berhasil membuat 200 kilo briket berkualitas tinggi. Kargo dikirim, dan 2 minggu kemudian, pembeli itu kembali pesan. Kali ini, 1 ton. Desa bersorak, pekerjaan tetap hadir di depan mata mereka. Bisnis Raka berkembang pesat. Ia menambah drum karbonisasi. Ia membuat gudang kecil dari papan bekas. Ia membeli mesin penepung kecil, lalu mesin pres sederhana. Setiap bulan pesanan meningkat. Namun puncaknya terjadi ketika seorang pembeli dari Turki melihat produknya online. Bisa kirim 10 ton per bulan? Raka tertegun. Jumlah itu 40 kali lipat dari kapasitas desa. Ia hampir menolak, tetapi ayahnya berkata, "Kalau kesempatan datang, sambutlah. Kita kerjakan pelan-pelan." Raka pun mulai bekerja lebih agresif. Ia mengajak petani kelapa untuk memasok batok. Ia membentuk kelompok usaha desa. Ia membuat SOP kualitas, kadar air, kadar abu, kadar karbon. Ia belajar membuat laporan produksi dan sertifikasi sederhana. Warga desa mulai percaya bahwa arang batok ternyata memiliki masa depan cerah. Setelah 3 bulan persiapan, akhirnya kontainer 20 feet pertama dikirim ke pelabuhan. Saat mobil truk membawa kontainer itu melewati jalan desa, semua warga berdiri di pinggir jalan. Mereka bertepuk tangan. Raka meneteskan air mata. Kesuksesan tidak datang tanpa badai. Suatu hari, terjadi kebakaran pada salah satu tungku karena angin kencang. Api merambat ke gudang kecil tempat penyimpanan batok. Sebagian besar bahan baku hangus. Raka merasa dunia runtuh. Pesanan masih banyak tetapi bahan baku hilang. Pembeli luar negeri menuntut ketepatan waktu. Warga kembali panik. Bagaimana ini? Kita bisa kena denda. Langganan bisa hilang. Raka menenangkan mereka. Kita akan bangkit. Kita cari batok dari desa tetangga. Kita rapikan manajemen. Kita bangun tungku baru yang lebih aman.
Ia meminjam uang dari koperasi desa. Ia memodifikasi tungku lama agar tahan angin dan lebih efisien. Ia memperluas gudang dengan bantuan gotong royong warga. Dalam 2 minggu, produksi kembali normal. Para pembeli luar negeri pun memuji karena kualitas tetap terjaga meski terjadi krisis. 3 tahun berlalu sejak percobaan pertama Raka. Kini desa yang dulu sepi berubah menjadi pusat arang batok yang ramai. Ada 40 pemuda bekerja setiap hari. Desa memiliki 10 tungku karbonisasi. Produksi mencapai 15 ton per bulan. Briket dikirim ke Turki, Timur Tengah, Jepang, dan Eropa. Uang berputar di desa. Anak-anak bisa sekolah lebih baik. Rumah warga mulai direnovasi. Warung-warung mulai ramai. Nama Raka dikenal di tingkat kecamatan hingga provinsi. Ia diundang memberi pelatihan, berbagi ilmu, dan membantu desa lain memanfaatkan limbah kelapa. Ayahnya berkata dengan suara lirih, "Kamu membuat desa ini hidup kembali, nak." Suatu sore, Raka duduk di bawah pohon kelapa tua, memandang pantai yang berkilauan diterpa matahari senja. Ia tersenyum, mengingat seluruh perjalanan. Ejekan orang-orang, percobaan gagal, tungku yang meledak, gudang yang terbakar, pesanan pertama, kontainer pertama, dan harapan pertama. Ia sadar satu hal. Kesuksesan bukan milik orang kota atau orang berpendidikan tinggi. Kesuksesan milik siapapun yang mau mencoba, gagal, bangkit, dan terus maju. Kini, ketika kontainer berikutnya siap dikirim, pemuda-pemuda desa berdiri di sampingnya. Mereka bukan lagi pengangguran. Mereka adalah pekerja terampil, penggerak ekonomi desa. Dan Raka, ia tidak lagi sekadar pemuda yang gagal merantau. Ia adalah bukti bahwa batok kelapa pun bisa mengubah hidup jika disentuh dengan tekad dan mimpi yang besar.